hadirin, lidah merupakan salah satu anugerah yang diciptakan oleh Allah untuk alat bicara manusia. Tapi tidak sedikit dari orang yang diberi lidah oleh Allah digunakan manusia untuk suatu hal yang tidak bermanfaat, bahkan membawa kepada kerusakan dan kehancuran. Lihatlah kenyataan yang terjadi dalam kehidupan ini. Berbagai permasalahan yang dihadapi semakin jauh dari tuntunan Al-Quran dan Sunnah Rasulullah, seperti pertikaian, permusuhan, bahkan sampai pertumpahan darah di antara manusia. Hal tersebut hadirin disebabkan dari perkataan lidah yang tidak terjaga, seperti mengumpat, memfitnah, mencaci maki, menghina, mengejek, membuka aib orang lain, menggunjing orang lain, dan lain sebagainya. Akhirnya terjadilah hal-hal yang tidak diinginkan. Bahkan tidak sedikit pula orang-orang menganggap remeh persoalan lidah ini, berkata sesuka hatinya dan lain sebagainya. Tanpa ia sadari, dia telah merobek-robek amal ibadahnya sendiri, dan tanpa dia sadari, dia telah memberikan pahala amal ibadahnya kepada orang lain. Itulah akibat dari lidah yang tidak terjaga. Dari itulah solusinya adalah mari kita kembali ke Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu menuntun langkah hidup kita dalam kebenaran. Nampaknya masalah lidah ini ringan dalam pandangan orang, tapi besar bahayanya bagi kehidupan sosial. Maka dari itulah Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Minhajul Abidin mengatakan, wajib bagi kita menjaga lidah, sebab di antara anggota badan kita, lidahlah yang paling usil dan paling banyak menimbulkan kerusakan. Syekh Sufyan bin Abdullah pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, apa yang paling engkau khawatirkan terhadap diriku?" Tanya Sufyan bin Abdullah. Ini jawab Rasulullah sambil memegang lidahnya. Rasulullah paling khawatir terhadap umatnya adalah dari perkataan lidahnya, sebab dari ucapan lidah timbul kehancuran dan malapetaka di antara manusia. Secara lahiriah, bahwa yang paling banyak menjerumuskan manusia ke dalam neraka adalah lidah mereka, karena maksiat ucapan lidah meliputi syirik, mengatakan Allah yang tidak wajar, mencaci Allah dengan lidahnya, dan lain sebagainya. Bersumpah dengan sumpah palsu atas nama Allah. Dia berani mempermainkan nama Allah dengan lidahnya, memperolok-olok nama Rasulullah, mengejek-ejek ayat-ayat suci Al-Quran, menuduh orang lain berbuat zina, dan lain sebagainya. Manusia yang seperti ini akan mendapatkan azab Allah yang sangat pedih. Semoga kita terhindar dari sifat-sifat seperti ini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, falyaqul khairan aw liyasmut, maka hendaklah ia berkata yang baik atau hendaklah ia diam. Hadis riwayat Imam Bukhari. Peringatan Rasulullah tadi, kita diperintahkan mengucapkan sesuatu yang baik dan diam tentang sesuatu yang tidak baik. Karena ucapan lidah ini banyak menimbulkan perselisihan. Allah menjelaskan kepada kita dalam Al-Quran bahwa Allah Tuhan kita menyuruh kita selaku hambanya untuk tidak mengikuti ajaran-ajaran setan yang terkutuk. Dan Allah memerintahkan kita agar mengucapkan kata-kata yang baik yang tidak bertentangan dengan Islam. Sebagaimana termaktub dalam Al-Quran,
Surah Al-Isra ayat 53. فَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُوا الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِينًا. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik atau benar. Sesungguhnya syaitan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya syaitan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Dalam kitab Ihya Ulumuddin dijelaskan, setidaknya ada 4 dasar yang harus kita perhatikan dalam menjaga lidah kita. Yang pertama, lidah berpengaruh kepada anggota badan. Lidah berpengaruh kepada telinga, tangan, kemaluan, mata dan lain sebagainya. Maksudnya hadirin, perkataan lidah kita sangat besar pengaruhnya kepada anggota badan kita. Apapun yang dikatakan lidah, baik perkataan yang baik ataupun perkataan yang buruk, maka kaki kita, tangan kita, dan pikiran kita pun akan mengikuti ucapan lidah kita. Karena itulah wahai umat Islam, hendaklah kita menjaga ucapan lidah kita dengan baik agar semua anggota badan kita juga berlaku baik. Dan yang kedua, jangan membuang waktu dengan berbicara yang tidak bermanfaat. Saudaraku, membicarakan sesuatu yang tidak penting sama dengan menghabiskan waktu modalnya. Karena waktu adalah modal bagi kita. Janganlah kita menyia-nyiakan waktu kita karena sibuk membicarakan orang lain dengan tidak berguna. Lebih baik kita isi waktu kita dengan zikrullah, membaca Al-Quran dan lain sebagainya. Karena lidah kita adalah jaring yang bisa digunakan untuk menjaring banyak kebaikan. Dan yang ketiga, mempertahankan amal salih dengan menjaga lidah. Kita wajib mempertahankan amal kita agar amal kita tidak pindah ke orang lain. Salah satunya adalah menjaga lidah kita agar lidah kita tidak mengumpat orang lain. Janganlah kita terlalu sibuk dengan urusan orang lain. Jangan sibuk mencela. Pikirkanlah, kita sendiri kadang lebih pantas dicela orang lain. Sibuklah mengurus diri sendiri dengan amal ibadah. Perhatikan anak dan istri kita agar tetap dalam ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Malulah kita, kadang keburukan dan aib kita lebih banyak daripada orang yang kita bicarakan. Jagalah lidah kita agar selamat di dunia dan di akhirat. Para ulama-ulama kita menasihati kita. Pertama, nasihat dari Imam Syekh Sufyan. Jagalah ucapan lidahmu, jangan sampai membuat rusak gigimu. Yang kedua, nasihat Syekh Imam Ibnu Mubarak. Ingatlah, jagalah lidahmu. Sungguh lidah itu mempercepat kematian. Dan yang ketiga, nasihat ulama lain, siapa yang banyak bicaranya, banyak pula lidahnya tergelincir. Hadirin, begitu dahsyatnya malapetaka yang ditimbulkan oleh lidah kita, sampai-sampai Allah menyuruh kita mengucapkan yang baik lewat Al-Quran. Rasulullah mengingatkan kita lewat hadisnya. Para ulama-ulama kita turun tangan untuk menasihati kita agar tidak berbicara sesuka hati. Benarlah sebuah kata mutiara, keselamatan manusia itu terdapat dalam penjagaan lidahnya. Maksudnya adalah seseorang yang dapat menjaga lidahnya, tidak menyakiti perasaan hati orang lain, maka ia akan selamat dari orang lain. Lain halnya dengan ceramah agama.
khutbah Jumat, khutbah hari raya, orang yang menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, intinya yang tujuannya kebaikan bagi kita, sekalipun menyinggung perasaan kita sendiri, itu merupakan adalah pelajaran bagi kita dan mengingatkan kita agar tetap ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang keempat, yang harus kita perhatikan dalam menjaga lidah kita adalah mengingat bahaya akhirat dan akibat-akibatnya. Seperti mengumpat orang misalnya, kelak orang yang suka mengumpat orang di dunia, dia akan memakan bangkai yang berbau busuk. Inilah yang diceritakan Rasulullah kepada para sahabatnya. Contoh lain adalah berbohong. Kelak dia akan memotong-motong lidahnya sendiri. Mau tidak mau, itulah hukuman atas orang-orang yang tidak pandai menjaga lidahnya. Sebagai sebuah kesimpulan, marilah kita kutip sebuah kata bijak. Apabila akal seseorang itu telah sempurna, maka sedikitlah bicaranya. Maka oleh karena itu, sebelum kita berbicara, pergunakanlah akal untuk memikirkan sesuatu perkataan yang ada manfaatnya. Pikir-pikir dulu pendapatan, sesal kemudian tidak ada gunanya. Mudah-mudahan nasihat ini bermanfaat bagi kita. Amin amin ya rabbal alamin. Jangan lupa like, komen dan subscribe Laimate TV.